Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, sekarang aku akan membahas masalah yang melibatkan integral tak tentu ini. Jadi, aku akan jelaskan buat kalian semuanya, apa aja masalah-masalah yang bisa kita selesaikan dengan integral tak tentu ini. Tetap stay tune terus ya di channel aku, jangan kemana-mana. Yang pertama, kita bisa menentukan persamaan kurva dari fungsi turunan. Nah, di sini misalnya kita mengetahui sebuah turunan dari suatu fungsi, terus kita disuruh mencari nilai fungsi awalnya tuh berapa. Nah, ini kan bisa pakai integral kan teman-teman, tapi biasanya hasil integral tak tentu ini di belakangnya kan ada C tuh. Nah, gimana sekarang kita menentukan bagaimana cara mencari C-nya itu jika nanti fungsi turunnya diketahui. Misalkan kita punya turunan Y aksen sama dengan turunan F aksen X. F-nya F besar ya. Jadi nanti kita akan mencari Y-nya sama dengan Fx-nya berapa. Nah, ini kemarin kan udah aku jelasin juga. Y aksen ini bisa kita rubah jadi dy per dx. dy per dx ini artinya turunan juga ya teman-teman, turunan dari y juga. Terus ini bisa kita rubah, misalnya kalau f aksen x itu, kalau suatu fungsi kita turunkan, biasanya kan hasilnya sebuah fungsi juga. Kita anggap hasilnya adalah fx, f-nya f kecil. Terus kalau kita nyari dy-nya saja, berarti kan fx, dx-nya pindah ruas, jadi kali di sini, dikali dx. dy-nya ini, biar kita bisa menghasilkan y, berarti nanti dia sama-sama kita integralkan. Integral dy sama dengan integral fx dx. Integral y, di sini kan berarti ada angka 1. Kalau dia diintegralkan, hasilnya adalah, integralnya terhadap y, berarti nanti hasilnya adalah y. Kalau di sini dx, berarti x juga hasilnya di sini. Kalau ada di sini 2, berarti 2y. Dan selanjutnya seperti yang udah aku jelaskan kemarin kan. Terus nanti, misalkan kita mengintegralkan fungsi fx ini, nanti dia akan menghasilkan sebuah fungsi lagi. Nah, kita misalkan karena ini udah berubah jadi y, berarti ini berubah jadi f besar x. Nah, biasanya ini kalau kita integralkan, integral fx dx ini, berarti hasilnya kan sebuah fungsi, terus nanti akhir-akhirnya ditambah dengan c. Di dalam menentukan persamaan kurva dari fungsi turunan ini, tugas kita adalah mencari nilai c nanti kalau turunannya diketahui. Contoh, diketahui f aksen x-nya sama dengan 4x kurang 1 dan f3-nya sama dengan 20. Tentukan fx-nya berapa. Diketahui f aksen x-nya 4x kurang 1, f3-nya sama dengan 20. Yang ditanya fx-nya itu berapa. Langsung aja aku jawab. Jadi di sini kan kita merubah fungsi turunan ini ke fungsi awalnya. Tentu saja kita menggunakan integral kan teman-teman. Jadi f aksen x-nya sama dengan 4x kurang 1. Jadi kalau fx-nya berarti kan integral dari 4x kurang 1 dx. Hasilnya adalah, ini berarti pangkatnya ada 1 ya teman-teman. Berarti kan 4 per 1 tambah 1, x-nya pangkat 1 tambah 1 kurang x. Nah, kenapa ini hasilnya x teman-teman? Sebenarnya di sini kan ada x pangkat 0. X pangkat 0. Jadi 1 per 0 tambah 1 berarti kan 1 per 1. Terus x-nya 0 tambah 1 juga, berarti kan x pangkat 1. Nah, min 1 per 1 kan min 1. Terus x-nya pangkat 1. Tambah c. Berarti ini dapatnya 4 per 2. X pangkat 2 kurang x tambah c.
Berarti kita dapatkan fx-nya 2x kuadrat kurang x tambah c. Biasanya kan kita sampai di sini aja kerjanya ya teman-teman. Jadi ini kan belum bisa dipastikan berapa fungsi dari fx itu sebenarnya. Karena c-nya kita belum tahu, jadi berapa konstantanya ini kita belum tahu. Nah, berarti kan ini ada lagi diketahui f3. Maka kita rubah dulu ke f3, berarti x-nya 3 ya teman-teman. Kita masukkan aja, kita substitusikan x-nya jadi 3. Berarti 2 kali x-nya kita ganti dengan 3, T3 kuadrat kurang x-nya ganti dengan 3 tambah c. F3-nya ini kan hasilnya 20. Jadi F3 kita ganti dengan 20 sama dengan nih, yang dalam kurung dulu kita kerjakan ya teman-teman, yang ada pangkatnya dulu. Berarti kan 3 pangkat 2 9. 9 baru dikali 2. 9 kali 2 berarti 18 kurang 3 tambah c. Berarti kan nih 20 sama dengan 18 kurang 3 15 tambah c. Nah, karena kita nyari c, ya udah c-nya kita biarkan aja di sini sendiri. 15-nya kita pindah ruaskan. Berarti kan 20. Kalau kita pindah ruaskan itu biar lebih paham, ini kan mau dipindahkan. Nah, ini anggap tuan rumahnya ya teman-teman. Jadi tuan rumahnya itu kita tulis duluan, baru habis itu tamunya, pura-puranya ini tamunya. Baru habis itu tamunya kita tulis, terus sekalian dengan tandanya. Kalau di sini kan artinya positif. Kalau di sini positif, pindah ruas jadi negatif. Kalau di sini negatif, pindah ruas jadi positif. Kalau kali, pindah ruas jadi bagi, dan bagi pindah ruas jadi kali. Nah, 15-nya udah kita pindahkan ke sini, tinggal di sini lagi si c. Berarti 20 kurang 15 hasilnya 5. Berarti c kita nilainya 5. Udah kita dapatkan nilai c-nya, maka bisa kita cari lagi nilai fx-nya itu berapa sebenarnya. Fx tadi kan kita ulang ini lagi yang ada, yang udah terakhir, yang masih ada nilai c-nya. Berarti kan fx sama dengan, atau aku tuliskan aja dulu semuanya di ini, 2x kuadrat kurang x tambah c. Terus substitusi nilai c-nya. Berarti fx sama dengan 2x kuadrat kurang x, c-nya kita ganti dengan 5, berarti tambah 5. Nah, inilah nilai fx-nya teman-teman. Jadi kita benar-benar jelas fungsi awalnya seperti apa. Biasanya kan kita gunakan integral tak tentu ini, di belakangnya itu selalu ada nilai c-nya gitu kan. Masalah yang kedua, ini berhubungan dengan masalah kecepatan dan percepatan teman-teman. Apabila ada fungsi st merupakan jarak setelah t waktu, dan fungsi vt merupakan kecepatan, serta at adalah percepatan, maka berlaku rumus atau ketentuan bahwa vt atau kecepatan bisa dicari dengan turunan pertama dari st. Terus at-nya bisa kita cari dengan turunan kedua dari st. Nah, ini rumus-rumus yang bisa dipakai untuk mencari kecepatan dan percepatan dengan menggunakan integral, teman-teman. Contoh, diketahui kecepatan suatu benda adalah Vt sama dengan 6t kuadrat kurang 8t. Dan posisi benda pada jarak 5 untuk t sama dengan 0. Tentukan rumus fungsi jarak st. Perhatikan diketnya, Vt-nya sama dengan 6t kuadrat kurang 8t. St sama dengan 5. Terus t-nya sama dengan 0.
ditanya ST, fungsi dari ST-nya ya teman-teman. Kalau ini nilai ST-nya tuh 5. Terus yang ditanya fungsi ST-nya tuh berapa? Jawab. Nah, hubungan ST yang di sini kan diketahui VT. Apa hubungan VT dengan ST? Kalau di sini ada VT, berarti kita lihatnya rumus yang ada hubungan VT dengan ST. Berarti kan VT sama dengan S aksen T, atau turunan pertama dari ST. VT-nya kita ganti dengan 6T kuadrat kurang 8T sama dengan S aksen T. Atau kita balik aja biar kalian nggak bingung melihatnya. Atau S aksen T sama dengan 6T kuadrat kurang 8T. Berarti kalau kita nyari ST-nya aja, kita integralkan kan ininya. T integral dari 6T kuadrat kurang 8T dt. Ingat ya teman-teman, kalau di sininya T, di sini dt juga, jangan dx. Nah, ini kita cari dulu integralnya. Berarti kan 6, kalau aku langsungin aja bisa nggak teman-teman? Nah, udah harus mulai bisa ya, karena udah banyak kan aku jelasin kemarin contoh-contohnya juga mengintegralkan ini. Berarti ini 6 per ini 2, berarti 2 tambah 1, 3. T-nya 2 tambah 1, berarti pangkat 3 juga. Atau kalau kalian yang udah lebih paham lagi, ini langsung aja. 6, ini sini 3, berarti ini langsung 2 aja. 2T pangkat 3. Tapi aku anggapnya kalian tuh baru belajar, jadi nggak apa-apa kayak gini dulu. Asal kalian paham aja. Jadi aku berharapnya nggak ada lagi yang nggak paham, karena aku udah jelasin sejelas-jelasnya kayak gini. Nah, ini kan ada pangkatnya 1 kan teman-teman. Jadi ini 8, 1, berarti tambah 1 lagi, ini 2. T pangkat 1 tambah 1, berarti ini juga 2 juga. Terus tambah C. Jadinya 2T pangkat 3 kurang 4T kuadrat tambah C. Nah, ST-nya ini hasilnya berapa tadi teman-teman? Nilainya kan ST itu 5, berarti ST-nya kita ganti dengan 5. 5 berarti jadinya 2T pangkat 3 kurang 4T kuadrat tambah C. Atau kita balik aja. 2T pangkat 3 kurang 4T kuadrat tambah C sama dengan 5. Terus diketahui lagi kan T-nya sama dengan 0. Nih, diketahui di soalnya T-nya sama dengan 0. Berarti kita substitusikan nilai T-nya sama dengan 0. Kalau kalian yang udah paham, berarti kan langsung aja 2 kali 0, 0 pangkat 3 kan 0. 2 kali 0 kurang 4 kali 0 tambah C. Berarti dapat C-nya 5. Tapi bagi yang belum, aku akan tetap jelaskan. 2 kali 0 pangkat 3 kurang 4 kali 0 pangkat 2 tambah C sama dengan 5. Ini dapatnya 0. 0 kali 2, 0. Terus 0 pangkat 2, 0 kali 4, 0 juga. Tambah C sama dengan 5. 0 kurang 0, 0 tambah C berarti C. Nah, berarti kita dapatkan nilai C-nya sama dengan 5. Nah, ini kita rubah lagi teman-teman ke fungsi ST-nya yang kita dapatkan tadi dari turunan, dari integral. Mana yang dari integral? Hasil integral berarti ini kan. Nah, kalian langsung bisa rubah tambah C-nya aja atau gimana terserah kalian, tapi aku akan tetap jelaskan di sini. ST sama dengan 2T pangkat 3 kurang 4T kuadrat tambah C. Jadi karena C-nya 5, kita substitusikan nilai C-nya ini. Berarti ST kita, fungsi ST kita adalah
2T pangkat 3 kurang 4T kuadrat tambah C-nya diganti dengan 5. Hasilnya teman-teman. Nah, baiklah sampai di sini dulu perjumpaan kita. Semoga kalian paham dengan penjelasan yang aku kasih. Dan semoga ini bermanfaat untuk kalian belajar. Semoga kalian lebih mencintai matematika. Kunci dari pintar matematika itu salah satunya mencintai matematika ya teman-teman. Satu, mencintai matematika, dan kedua, banyak latihan. Dah, gitu aja tips dari aku kali ini. Oke, baiklah. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan share juga. Terima kasih buat kamu-kamu yang udah subscribe aku dan terus ngikutin channel aku. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.